Awal tahun 2026, bersama dengan pesta kembang api yang belum usai, hujan rudal langsung menghujam langit Ukraina. Moskow seakan tak ingin memberi sedikit kesempatan bagi Kiev menuliskan resolusi awal tahun seperti warga lain di dunia. Dan serangan pada 9 Januari 2026 menyisakan jejak yang membuat mata akan sulit tidur. Dinas Keamanan Ukraina atau SBU menemukan bukti serangan pada Jumat dini hari itu yang meninggalkan jejak serpihan yang merujuk pada satu senjata mematikan, yaitu Oreshnik. Kemunculan senjata ini memicu gelombang kecaman keras dari Ukraina hingga markas NATO di Brussels. Bukan sekadar rudal biasa, Oreshnik telah mengubah peta kekuatan di benua biru. Apa yang sebenarnya membuat rudal Oreshnik ini begitu ditakuti? Pada 9 Januari 2026, militer Rusia melakukan serangan udara sebagai tanggapan atas dugaan serangan drone Ukraina terhadap kediaman Presiden Rusia Vladimir Putin di Novgorod. Rusia mengerahkan serangannya ke ibu kota Kiev dan Lviv di barat Ukraina. Serangan udara Rusia di Kiev itu menewaskan setidaknya 22 orang. Sementara otoritas di Lviv melaporkan Rusia mengerahkan rudal balistik tak dikenal yang melaju dengan kecepatan sekitar 13.000 km per jam. Militer Ukraina pun melakukan identifikasi dengan mengumpulkan sisa-sisa pecahan rudal tak dikenal itu. Hasil penyelidikan pun keluar dan juru bicara Dinas Keamanan Ukraina, Artem Dektiarenko, menyatakan bahwa rudal tak dikenal itu diduga sebagai rudal Oreshnik. Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу «Орешник». Серед знайдених наразі деталей – блок стабілізації і наведення, а це фактично мізки ракети, запчастини з двигунної установки, фрагменти механізму орієнтації, сопла з платформи блоку розведення тощо. Відповідні уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертизи. Segera setelah serangan itu dilancarkan, para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman mengutuk penggunaan rudal Oreshnik sebagai tindakan yang eskalatif dan tidak dapat diterima. Melansir dari Al Jazeera, Oreshnik berarti pohon hazel dalam bahasa Rusia. Dinamakan pohon hazel karena rudal ini memiliki hulu ledak yang banyak dan saat jatuh membentuk garis-garis cahaya seperti pohon hazel. Para ahli mengatakan rudal ini bisa membawa beberapa hulu ledak yang bisa menyerang target berbeda dalam waktu bersamaan. Oreshnik diduga bisa membawa hulu ledak nuklir maupun konvensional seperti rudal Rusia lainnya. Rudal Oreshnik melaju dengan kecepatan minimal 5 Mach atau sekitar 13.000 km per jam dan dapat bermanuver di tengah penerbangan sampai sejauh 1.000 hingga 1.600 km. Itulah yang membuat rudal ini sulit dicegat dan dilacak. Bahkan Putin sendiri yang menyebut kalau rudal jarak menengah ini mustahil untuk dicegat dan daya hancurnya pun sebanding dengan senjata nuklir. Pada tahun 2024, Pentagon menyatakan bahwa Oreshnik didasarkan pada rudal balistik antar benua atau ICBM RS-26 Rubes yang pertama kali dikembangkan pada tahun 2008. Sejak pertama kali mengumumkan keberadaan rudal Oreshnik, tercatat baru 2 kali Rusia menerbangkan senjata ini. Pertama pada November 2024, dan yang kedua pada 9 Januari 2026 tempo hari. Dan kini, Rusia mungkin saja akan meningkatkan serangannya dengan Oreshnik karena pada 30 Desember 2025 lalu, Moskwa baru saja menempatkan rudal serupa di Belarus. Pertanyaannya, kenapa rudal ini bisa membuat Ukraina dan NATO ketar-ketir? Alasan utama kenapa rudal ini membuat Ukraina dan NATO meradang karena selama ini Rusia dianggap hanya menggunakan prototipe atau hulu ledak tiruan. Pada serangan pertama dengan rudal Oreshnik di Dnipro pada November 2024, rudal ini tidak membawa peledak asli, tapi hanya logam tiruan untuk uji coba. Walau begitu, efeknya sudah mampu mengguncang fasilitas militer. Dan sial bagi Ukraina, mereka adalah target uji coba itu. Bayangkan saja kalau Rusia memutuskan untuk menggunakan hulu ledak penuh, baik konvensional maupun nuklir.
Ketakutan kian memuncak karena jangkauannya yang mencapai 1.600 km. Dengan penempatan Oreshnik di Belarus pada akhir 2025, secara teoritis, sekarang hampir semua ibu kota di Eropa berada dalam jangkauan tembak Rusia. Markas NATO di Brussels, Belgia pun dapat dijangkau hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Apalagi serangan Oreshnik terbaru diarahkan ke Lviv yang hanya berjarak 70 km dari perbatasan Polandia. Serangan itu seolah menjadi pesan implisit berisi gertakan Rusia bagi negara-negara NATO. Penggunaan Oreshnik bukan sekadar urusan militer, melainkan pesan politik tingkat tinggi. Analis dari Institute Mountain, Cyril Bright menyebut, Putin sedang menggunakan senjata ini untuk berkomunikasi dengan Barat. Sinyalnya jelas, Rusia belum berniat melakukan gencatan senjata dalam waktu dekat. Karena serangan Oreshnik itu terjadi ketika perundingan perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri perang sedang menemui jalan buntu. Serangan itu beresiko merusak negosiasi gencatan senjata dan membuat Rusia bisa melanjutkan perang. Padahal perundingan itu sedang membahas proposal damai berisi 28 poin yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di satu sisi, Trump mengaku memiliki kedekatan dan hubungan baik dengan Putin. Namun, aksi pamer kekuatan lewat rudal Oreshnik ini justru menunjukkan pembangkangan terhadap rencana perdamaian Trump itu. Itulah mengapa pada 9 Januari 2026, Trump sekali lagi mengaku ia kecewa dengan Putin. I love the people of Russia. I get along very well with President Putin, but I'm very disappointed in him. Para pengamat menilai eskalasi ini sengaja dibuat untuk menekan Ukraina agar mau menerima konsesi teritorial yang berat. Rusia menggunakan Oreshnik sebagai alat tawar di meja perundingan agar Ukraina mau melepaskan wilayahnya. Perang Rusia-Ukraina kini memasuki tahun keempat dengan ancaman yang kian mematikan. Oreshnik bukan lagi sekadar eksperimen, melainkan instrumen teror nyata yang membuat Eropa berada di ambang kecemasan baru. Akankah diplomasi mampu meredam kecepatan rudal hipersonik ini? Ataukah rudal pohon hazel ini akan kembali menjatuhkan bara apinya di tanah Ukraina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.